warahmatullahi wabarakatuh, anak-anakku sekalian yang berbahagia. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita yang kedua, yakni Al-Quran Hadis yang membahas tentang larangan pergaulan bebas dan menghindari perbuatan keji. Pergaulan bebas merupakan salah satu penyebab rusaknya moral anak bangsa. Mereka merasa bebas tanpa diperhatikan orang tua, sehingga mereka kehilangan akhlak mulia yang seharusnya dimiliki oleh para calon pemimpin bangsa. Berbagai hal negatif dapat mereka lakukan untuk memenuhi rasa bahagia. Pergaulan bebas menyebabkan anak kehilangan sikap sopan dan hanya mengikuti tren zaman saja. Oleh karenanya, bisa dikatakan bahwa pergaulan pada masa kini telah memasuki zona yang sangat berbahaya. Dampak negatif dari pergaulan bebas telah memakan banyak sekali korban, mulai dari kerusakan moral, penggunaan obat-obat terlarang, serta hamil sebelum menikah. Na'udzubillah. Pergaulan bebas yang terjadi di kalangan remaja dapat dikurangi melalui peran orang tua dan juga peran dari guru. Orang tua dan guru harus memberikan edukasi dan pengawasan yang cukup kepada anak. Oke anak-anak, sebelum masuk ke bab inti, yakni pembahasan tentang Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan juga pembahasan Quran Surat An-Nur ayat 2, silahkan simak penjelasan berikut, yakni pengetahuan tentang apa sih pergaulan bebas itu. Oke, setelah kalian tahu tentang apa bahaya dan apa yang harus kalian lakukan, mari kita lihat pembahasan tentang perzinaan dalam Al-Quran Surat Al-Isra ayat 32 dan juga Quran Surat An-Nur ayat 2. Oke, materi kita yang pertama adalah Surat Al-Isra ayat 32 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, wala taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa sa'a sabila. Imam Qurtubi terkait surat Al-Isra ayat 32 ini pernah menyebutkan, mengutip pendapat para ulama yang menyatakan bahwa firman Allah la taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina, itu lebih mendalam maknanya daripada perkataan la tazinu yang artinya janganlah kalian berbuat zina. Maksudnya, bila digunakan kalimat la tazinu, janganlah kalian berbuat zina, maka yang diharamkan oleh Allah hanya perbuatan zinanya saja, sedangkan segala sesuatu yang akan mengarah kepada perbuatan zina tidak dihukumi haram. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala menggunakan kalimat la taqrabuz zina, janganlah kamu mendekati zina, maknanya sangat mendalam, yaitu segala perbuatan yang mendekatkan pelakunya ke tindakan perzinaan adalah haram, terlebih zinanya itu sendiri yang sudah sangat jelas diharamkan. Oke, pembahasan yang kedua, yakni Quran Surat An-Nur ayat 2 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wala ta'khudkum bihima ra'fatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wala yashhad 'adzabahuma ta'ifatum minal mu'minin. Ayat ini menjelaskan tentang bentuk hukuman dan tata cara bagi para pelaku zina. Pelaku zina bisa jadi adalah seorang lajang yang belum menikah atau disebut ghairu muhsan, atau yang telah menikah dengan pernikahan yang benar menurut syariat, serta ia adalah seorang yang baligh dan berakal, maka disebut muhsan.
Adapun hukuman bagi para pezina ghairu muhsan adalah 100 kali cambukan dan ditambah dengan diasingkan dari negerinya selama setahun. Demikian menurut jumhur ulama. Sedangkan Abu Hanifah berpendapat bahwa sanksi pengasingan ini akan dikembalikan kepada pendapat imam atau penguasa di negeri tersebut. Jika dia berkehendak, maka dia bisa mengasingkannya, dan jika tidak berkehendak, maka tidak perlu diasingkan. Sedangkan hukuman pezina yang sudah menikah atau yang disebut muhsan tadi adalah dirajam atau dilempari dengan batu. Pembahasan yang selanjutnya, yakni terkait hadis yang menjelaskan tentang keimanan merupakan landasan utama dalam kehidupan seseorang, yang mana hadis ini adalah riwayat dari Imam Bukhari dan Imam Muslim yang matannya berbunyi la yazni az-zani hina yazni wa huwa mu'minun wa la yashrabul khamra hina yashrabu wa huwa mu'minun wa la yashriku hina yashriku wa huwa mu'minun. Dalam hadis di atas dijelaskan bahwasannya keimanan menjadi barometer dari perbuatan manusia. Dalam hadis di atas juga dijelaskan bahwasannya jika keimanan seseorang itu kuat, maka ia tidak akan mau melakukan 4 perbuatan berikut, seperti berzina, meminum khamr, mencuri, dan merampas hak orang lain. Baik sebaliknya, bila seseorang melakukan 4 perbuatan tersebut, maka orang tersebut dikatakan bahwa tidak sempurna nilai keimanan. Tahukah kalian bagaimana cara menghindari pergaulan bebas dan juga perbuatan keji? Karenanya, janganlah kalian melakukan hal-hal yang bisa mengantarkan ke perbuatan zina, apalagi melakukan zina. Na'udzubillah. Berikut adalah hal-hal yang bisa memicu seseorang untuk melakukan perbuatan zina, dan seharusnya kalian juga perlu memperhatikan hal-hal berikut. Oke, yang pertama adalah melihat aurat. Kemudian yang kedua, mendengarkan hal-hal yang mengundang hawa nafsu. Yang ketiga, pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan. Dan yang keempat adalah berduaan, atau biasanya disebut dengan berkhalwat, dengan lawan jenis yang bukan mahramnya, atau biasanya lebih kalian kenal dengan istilah pacaran. Oke, dari beberapa materi yang sudah kita bahas tadi, dapat kita simpulkan bahwasannya 1. Mendekati atau melakukan hal-hal yang mengarah ke zina saja diharamkan, apalagi melakukan zina sudah pasti sangat diharamkan. Yang kedua, hukuman bagi pelaku zina perempuan dan laki-laki adalah jika pelakunya adalah orang yang sudah bersuami atau beristri, atau yang disebut muhsan tadi, itu hukumannya dirajam, dan jika belum beristri atau belum bersuami, yaitu dengan dicambuk 100. Oke, demikian tadi pembahasan kita hari ini tentang menghindari pergaulan bebas dan perbuatan keji. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga kita dari hal-hal yang dilarang. Kemudian Allah selalu memberikan kita hidayah dan ridhanya. Akhirul kalam, semoga bermanfaat. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.